Iya, terima kasih Mas. Silakan duduk. Mbak Lilis ya? Iya. Oke. Mbak Lilis, pekerjaannya apa Mbak Lilis saat ini? Nggak ada pekerjaan, masih nganggur. Nganggur. Sehari-hari kegiatannya Ya diem di rumah aja ngurus anak. ngurus anak. Iya. Loh, ada suami tapi? Suaminya kan udah meninggal. Suami udah meninggal. Iya. Nah, untuk menghidupi keluarganya gimana? Biasanya keluarga kan butuh biaya. Iya. Nah, itu gimana Ya Mbak? masih ada uang sisa saya sedikit itu dari hasil Dari hasil usaha? usaha nuyul itu. Nuyul? Iya. Mbak beneran pelihara tuyul? Iya. Karena saya suka dihina tetangga, keluarga bahkan gak diakuin. Karena kehidupan kita miskin. Itu dapat tuyul dari mana? Dari dibilangi sama seorang temen, terus kita ikut temen, diajak ditunjukin di daerah Jawa sana. Maaf saya nggak bisa nyebutin. Terus dibawa pulang? Iya. Terus tuyulnya gimana dipeliharanya? Ya di rumah suruh nuyul gitulah, nyari uang gitu. Kasih makan? Enggak, cuman kita kayak ngurus anak gitu, kita maaf ngomong nih. Disusuin Gitu, iya, kita Dia susuin. disusuin? Iya. Seperti itulah. Sampai sekarang masih ada? Masih. Sekarang udah enggak, semenjak suami meninggal udah. Udah nggak disusuin lagi? Udah enggak, udah istilahnya udah pengen ngelepas semua itu gitu. Tapi masih ada? Ya mungkin masih keliling, masih ngikutin, cuma kita nggak pernah Manggil? manggil lagi. Kalau dulu sebelumnya suka manggil? Iya, dulu masih ada suami. Gimana cara manggilnya waktu masih ada suami? Ya ada semua tuh, ada alatnya semua, dan juga kita punya, kita jaga gitu kayak ya mau cerita sih. Ya Mbak, nggak apa-apa Mbak Siti. Ya harapan kita kan mudah-mudahan cerita Mbak Siti ini bisa memberikan inspirasi dan pelajaran bagi banyak orang. Jadi ya kalau bisa, Mbak Lilis maksud saya. Iya. Harapannya Mbak Lilis bisa cerita secara gamblang di sini supaya bisa memberikan pelajaran buat banyak orang. Iya. Ya kan? Tadi Mbak Lilis bilang tadi menyusui Tuyul. tuyulnya. Iya. Oke. Ada asinya memang? Ya kita kan belum punya anak waktu itu ya. Ya mungkin ada, mungkin ya. Ya nggak tahu juga. Tapi memang syaratnya harus begitu. Menyusuin begitu ya. Terus setelah itu kita juga adalah banyak, istilahnya kita saling banyak korbannya. Sebentar, balik lagi ke soal tuyulnya deh. Tuyul itu apa pekerjaannya? Yang Mbak Lilis suruh tuh apa? Ngapain? Mencari uang. Gimana caranya? Ya mungkin mencari uang setiap mungkin di rumah-rumah orang gitu. Pokoknya intinya dia bawa pulang duit gitu aja. Jadi pagi pergi, Iya. pulang Bawa uang. bawa gitu. uang. Uangnya tuh beneran uang? Iya beneran Uang nyata uang. gitu? Iya. Uang nyata, asli uang. Banyak? Ya sehari bisa 1,5 juta. Itu keliling kemana-mana, saya nggak tahu, pokoknya intinya dia mencari uang buat pesugihan. Misalnya dia kan itu pesugihan ya. Cari uang buat saya gitu, biar supaya saya itu nggak dihina orang, nggak dipandang sebelah mata, nggak dihina keluarga gitu. Tapi keluarga saya nggak ada yang tahu sama sekali. Soalnya saya orang miskin, suami saya pekerja, kadang dapat kerjaan, kadang enggak, namanya kuli bangunan gitu. Saya mau tahu deh, dihinanya tuh seperti apa ya Mbak Lilis? Ya karena kehidupan kita miskin, kadang kita nggak bisa makan. Karena suami saya kalau sehari 2 hari kerja buat makan, kadang nggak cukup gitu. Punya Kadang anak? kita belum punya anak. Oke. Nah terus jadi dihina, direndahkan gitu? Iya, direndahkan, dipandang sebelah mata lah, namanya kita orang susah. Keluarga tapi nggak gitu kan?
keluarga juga segitu, begitu juga menghina kita. Keluarga besar juga. Iya, Apa yang mereka lakuin, Mbak? ya karena saya mungkin menikah dengan dia, begitu dia nggak setuju apa bagaimana gitu, intinya hidup kita susah, miskin gitu, gak ada pekerjaan penetapan. Tapi begitu melihara tuyul, kehidupan jadi jauh lebih baik. Iya, bisa beli kontrakan, bisa punya mobil, usaha gitu bisa. Usahanya apa waktu itu? Ya nggak ada usaha, cuman begitu aja setiap hari. Diem aja di rumah. Kita punya kontrakan kan. Jadi dari Punya hasil kontrakan? iya. Oh, beli kontrakan, bikin kontrakan Iya. sendiri? Bisa beli kontrakan, punya mobil, bisa punya rumah. Dari hasil nuyul itu. Wow. Tujuan Mbak Lilis datang ke menembus mata batin itu apa ya? Aku pengen lepas ini semua karena udah terlalu banyak korban, bahkan suami saya meninggal karena suami saya, karena minta tumbal diri saya, suami saya nggak ngasih. Jadi tuyulnya minta tumbal? Ya itu yang melihara, saya kan melihara tuyul, Ha-ha. ngambilnya dari misal dari Jawa kan, Aha. nah di situnya. Minta nyawanya Mbak Lilis? Iya, karena udah banyak korban. Saya kan pindah-pindah rumah terus. Pindah kontrakan gitu terus. Terus suami nggak ngasih? Enggak. Dan suami meninggal? Iya, karena Meninggalnya sakit. Karena sakit apa? Ya sakitnya sakit aneh gitulah. Anehnya maksudnya? Ya kayak penyakit ada kayak bangsa kayak koreng, bukan pokoknya segala macam, tapi diburu batin kan nggak ada penyakit gitu. Oke, gini Mbak Lilis, harapan kita mudah-mudahan apa yang diniatkan bisa tercapai. Tapi terus terang kami berdua nggak bisa bantu Mbak Lilis. Tapi mungkin Mbak Lilis bisa cerita langsung ke sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Lahir tanggal 28 April 1982. Lilis. Tinggal di sebuah rumah kecil bernomor 86. Karakternya yang terlihat tenang. Namun, mata batin saya melihat adanya sisi pemberontakan dalam dirinya. Dia berani menghalalkan segala cara demi mewujudkan impiannya. Saya melihat di sini ada arwah anak kecil yang mencoba berkomunikasi dengan saya. Saya akan pecahkan tetapi misteri. Halo Roy. Halo, apa kabar? Halo semuanya, silakan Baik. duduk. Ya, nama Lilis, kemudian tanggal lahirnya 28 bulan 4 tahun 82. Iya, Kemudian nomor rumahnya 86. iya, Saya melihat di Lilis ini angka 86 adalah angka yang sakral sekali. Saya melihat di dalam rumahnya sangat-sangat kental sekali dengan banyak penampakan yang saya lihat berupa tuyul, iya, anak kecil, anak ambar gitu. Itu iya betul, tuyul, bener ya? iya betul. Itu kamu piara ya? Iya awalnya aku Mbak melihara, Lilis. tapi kan setelah suami meninggal udah nggak melihara lagi. Saya ngerasa Mbak Lilis di sini masih ada sisa-sisanya anak-anak
angkat kamu nih yang masih ngikutin sampai sekarang justru. Ada banyak, Roy. Iya, dulu kamu piara banyak ya Mbak Lilis? Berapa banyak? Saya meliharanya mas, istilahnya awalnya 1 ya. Iya. Awalnya 1. 1. Tapi setelah itu kan dia pada ini sendiri. Ada mungkin namanya tuyul itu kan saya punya bahasa sendiri ya. Heeh. Jadi mungkin enak ikut ini gitu mungkin ya. Manggil temen-temennya. Iya. Tapi nggak banyak nggak cuma Berapa? Tahu Mbak berapa? cuma saya cuma 2. Lama-lama jadi berapa? Roy ngeliatnya ada banyak ya, Roy? Ada banyak di sini. Tuyulnya itu kecil, tapi ada yang bentuk tengkorak. Jadi kecil, tapi tulang doang isinya. Jadi Mbak harus menyusui segitu banyak tuyul. Iya. 4 kucing kali ya. Itu kalau nggak ada, maaf ya Mbak, kalau memberikan ASI kepada bayi, itu kan isinya emang susu ya. Kalau nggak ada ASInya berarti darah yang dihisap gitu. Iya mungkin iya darah. Ini apa Roy? Bentukannya ya? Bentukannya. Jadi saya ngeliat tuyul. Darah jadi hasilnya sebenarnya. Anak kecil, darah. Mbak Lilis pernah ngelihat makhluk seperti ini nggak bentuknya? Ya Itu. ya Tuyulnya sih seperti ini. sebenarnya seperti itu cuman kita melihatnya udah manusia kayak manusia biasa. Padahal sebenarnya bentuknya kayak gini loh. Iya. Menyeramkan. Ini sebenarnya Mungkin. bukan ini sebenarnya Kan kita bukan nggak- sosok dewasa loh, tapi sosok kecil gitu loh. Kamu menyusui tuyul sampai dibawa-bawa gitu ya? Iya. Tuyulnya sampai di apa sih Ya namanya? kayak kita Bawa ngurus anak. digendong, Digendong Ya kayak kayak ngurus kita anak. ngurusin anak iya. timang-timang gitu. Ditimbang-timbang seperti itu. Kayak ngurus anak. Saya ingin mencium aromanya. Iya, aroma tuyul ya. Seperti bau kentang busuk. Ya mungkin dia masih ngikut, ada yang ngikut. Saya ngelihat di sini benar-benar masih banyak yang ngikut loh. Tuyul itu bentuknya seperti abstrak, terkadang bentuknya seperti anak-anak, terkadang bentuknya seperti orang-orang biasa. Manusia kerdil kali ya. Iya, manusia kerdil. Dan di sini saya lihat ada retak-retak. Seperti itu Bayu yang saya gambarkan. Mbak, Mbaknya udah terbiasa kan dengan sosok itu, nggak usah takut dong berarti. Ini isi otaknya, Kelihatan gitu. kelihatan tembus seperti itu. Tengkoraknya transparan. Iya, tengkoraknya transparan. kelihatan gitu keluar. Kelihatan Iya. keluar. Itu dia Mbak Lilis. Mbak Lilis ngerasa nggak waktu nimang-nimang, gendong, Ya enggak seperti manusia biasa. kayak itu. manusia biasa? Orang-orang ngelihat, Nggak ada yang lihat, nggak nggak ada bisa yang kelihatan. tahu. Nggak ada. Emang nggak kelihatan gitu, Roy? Nggak ada yang bisa melihat. lihat. Cuma dia doang. Cuma dia doang, tapi Saya sama suami saya aja yang bisa melihat semua itu. yang bisa lihat cuma dia dan suaminya, tapi orang yang punya kemampuan batin bisa ngelihat. Dan satu hal lagi, itu bisa membuat segala macam
bentuk-bentuk seperti binatang, kemudian juga ada semacam, saya kok ngerasa energi di sini mulai berubah ya. Kayak bentuk-bentuk apapun bisa digerakkan atau ada sesuatu yang seperti itu, karena kan tuyul tuh anak kecil ya sebenarnya. Jadi dia bisa dorong sesuatu, bermain, jadi makhluk lain. Iya, betul sekali. Atau Aduh, merinding gue. Bentuknya aneh-aneh loh. berubah-berubah gitu, Roy. Iya, berubah-ubah sekali. Kamu mau lihat di sini Bayu gambarnya? Sekarang Saya merasakan adanya kehadiran tuyul tersebut di sini. wah, Tuyulnya sebenarnya kamu punya piara yang satu perempuan, bukan? Iya. Saya ngeliat ada seorang ada yang jatuh. Ya mungkin dia masih. dia masih ngikutin kamu kan? Iya. Apaan kah? Emang sering kayak gitu. Memang sering kayak gitu. Ada bola-bola. Itu kok ada bola kecil. Satu. Ini dari mana datangnya?